Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebatas mana aurat wanita yang Islam ketika bersama wanita yang non-Islam. Untuk menjawab ini, saya membawa kitab Kifayatul Akhyar di juz 2 halaman 45. Di situ ada keterangan bahwasannya al-far'u as-sani anna nadhral mar'ati ilal mar'ati kanadhrir rajuli ilar rajuli. Pertama, perlu kita tahu bahwasanya melihat wanita sama-sama wanita begitu, itu sama hukumnya dengan melihatnya laki-laki ke sesama laki-laki. Jadi batasan auratnya wanita dengan wanita yang lain itu sama halnya auratnya laki-laki dengan laki-laki. Jadi ma baina surrah warrukbah, ya, ma baina surrah warrukbah itu kalau sama-sama wanita. Kemudian wa hadza fi nadril muslimati ilal muslimati, akan tetapi permasalahan seperti ini adalah ketika sama-sama Islam. Jadi wanita Islam dengan wanita Islam yang lain itu auratnya sama batasnya dengan laki-laki dengan laki-laki. Wa amma nadru dhimmiyati ilal muslimati fa fihi khilafun. Adapun ketika ada wanita yang dhimiyah atau non-Islam melihat wanita yang Islam, maka di situ ada khilaf. Jadi ada khilaf. Yang pertama, qala al-Ghazali al-aswahu annaha kal muslimati. Nah, Imam Ghazali berpendapat bahwasanya kaul yang aswah adalah dhimmiyah ini statusnya sama dengan wanita yang Islam. Jadi kalau dhimmiyah statusnya dalam hal aurat ini sama dengan wanita yang Islam. Ketika dia melihat wanita yang lain, itu dia boleh melihat sama halnya ketika laki-laki melihat ke laki-laki. Jadi auratnya itu sama. Berarti wanita yang dhimmiyah dia boleh melihat sebatas ma baina surah warubah, antara pusar dan lututnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian waqala Al-Baghawi as-sahihu al-man'u. Tapi menurut Imam Al-Baghawi kaul yang sahih itu ada pelarangan. Jadi tidak boleh wanita dhimmiyah melihat auratnya wanita yang muslimah kemudian sama dengan laki-laki melihat ke laki-laki. Ini tidak boleh menurut Imam Al-Baghawi. Nah terus kalau tidak boleh bagaimana? Kita lanjutkan. Fa'ala hadza la tadkhulu ma'al muslimati ilal hamami. Nah, karenanya tidak boleh melihat wanita muslimah, dhimmiyah tidak boleh melihat wanita muslimah seperti halnya laki-laki melihat ke laki-laki, maka wanita dhimmiyah ini tidak boleh masuk ke tempat suatu permandian bersama dengan wanita muslimah. Jadi kalau ada wanita muslimah bersama dhimmiyah ke tempat pemandian, artinya di situ nanti kan ada membuka aurat seperti halnya laki-laki dengan laki-laki begitu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian wama alladzi tara minal muslimati. Kalau tidak boleh, lantas apa yang boleh dilihat oleh dhimmiyah dari orang muslimah, wanita muslim? Apa yang boleh dilihat? Kila taro mayaro ar-rajulu. Ya, dia melihat apa yang diperbolehkan ketika laki-laki melihat muslimah itu. Jadi auratnya sama dengan ketika si muslimah itu dilihat oleh laki-laki lain. Jadi jami'u badanihi, ya. Jadi semua yang ada di badannya
wanita muslimah itu tidak boleh diperlihatkan ya ketika kecuali hal-hal yang memang itu perlu untuk dilihat seperti apa namanya wajah atau mata ya. Mata ini kan biasanya ya itu ada cadar dan apa kalau tangan ya yang tidak semuanya seperti itu ya. Kemudian wakila ma yabdu indal mihnati ya, yang boleh dilihat itu ya apa yang terlihat ketika sedang apa ya istilahnya itu sedang bermuamalah, sedang ada hajat bersama begitu. Berarti dhimiyah ketika melihat wanita yang muslimah itu dhimiyahnya distatuskan sama dengan laki-laki. Ini menurut Al-Baghawi dan itu adalah qaul as-shahih. Kemudian qala ar-Rafi'i wa hadza asbah. Nah, ini permasalahan yang apa namanya? Asbah serupa. Ya, ini ar-Rafi'i netral ya, belum memberikan jawaban di kitab ini. Kalau qala an-Nawawi, kalau Imam Nawawi bilang begini, as-sahihu ma sahahahu al-Baghawi. Imam Nawawi menyatakan yang sahih itu ya apa yang disahihkan oleh Al-Baghawi. Kemudian Imam Nawawi menambahkan wasairul kafirati kadzimiyati fi hadza. Dan semua wanita-wanita yang statusnya non-Islam nah itu sama dengan wanita yang zimmiyah. Berarti non-Islam semuanya itu terhadap wanita dalam hal aurat, wanita Islam ya dalam hal aurat itu statusnya sama seperti zimmiyah, artinya sama seperti laki-laki. Ini menurut Imam Al-Baghawi dan juga disahihkan lagi oleh Imam An-Nawawi seperti itu. Kemudian dzakarahu Al-Imrani wallahu a'lam. Ini disampaikan juga oleh Imam Al-Imrani wallahu a'lam bisawab. Ya itu ada khilaf begitu ya. Lantas kalau Imam Al-Ghazali menyatakan dhimmiyah atau wanita non-Islam itu sama dengan wanita muslim seperti itu. Jadi wanita muslim kalau melihat ke wanita muslim yang lain, nah itu berarti boleh melihat seperti halnya laki-laki melihat kepada laki-laki yang lain. Sebatas mana auratnya ma baina surati warubah itu kalau Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Baghawi itu status dhimmiyah sama dengan statusnya laki-laki. Jadi tidak boleh melihat kepada wanita muslimah kecuali yang memang biasanya itu terlihat seperti itu. Dan di selain kitab Kifayatul Akhyar ini, saya buka di dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halamannya 96, di halaman 96. Ini juga senada dengan yang ada di dalam Kifayatul Akhyar. Jadi seperti ini. Pertama kali kita baca qauluhu ilal mar'ati. Kemudian ila angkol wa yustasna minasaniyati, yaitu ini ada pengecualian ya. Di atas ini senada dengan Kifayatul Akhyar. Jadi wanita melihat wanita yang lain sama-sama Islam itu auratnya kan sama halnya ketika laki-laki melihat laki-laki yang lain. Batas auratnya itu sama yang boleh dilihat. Kemudian wa yustasna minasaniyati nadhrul kafirati ilal muslimati fahuwa haramun. Nah, ini senada dengan yang ada di Kifayatul Akhyar tapi condong ke yang haram. Jadi melihatnya wanita yang non-Islam kepada wanita yang Islam itu hukumnya haram ila lima yabdu wa indal mihnati, kecuali melihat kepada sesuatu yang memang itu
biasanya nampak, dan ketika ada ya perkumpulan biasa, bergaul atau bertransaksi seperti itu. Itu lima fumi qaulihi ta'ala, karena ada pemahaman dari qaulihi ta'ala wa nisaihinna. Nah, itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an wa nisaihinna itu mengecualikan wanita yang kafirah. Jadi seperti itu ya. Ini yang paling kuat, ternyata wanita Islam terhadap wanita yang non-Islam itu auratnya sama halnya wanita Islam kepada laki-laki lain. Jadi jami'u badanihi, seperti itu ya. Nah, tapi ada tambahan lagi sedikit dari Imam ini pengarang Al-Bajuri. Wasoha an Umar radhiyallahu anhu man'ul kitabiyati dukhulal hamami ma'al muslimati. Jadi sohah ya, ada keterangan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya mencegah wanita kitabiyah untuk masuk ke suatu permandian bersama orang-orang Islam itu memang sudah betul, artinya seperti itu. Wa mahalu dzalika fi kafiratin ghairi muharramin lil muslimati wa ghairi mamlukatin laha amma huma fayajuzu lahuma an-nadhiru ilaiha kama bahasahu Az-Zarkashi. Jadi kafirah yang diharamkan oleh Imam Baghawi, Imam Nawawi tadi, yang disamakan dengan laki-laki ketika dalam permasalahan aurat terhadap muslimah, itu ketika tidak ada unsur mahram atau tidak ada unsur mamlukah. Kalau ada mahram dan mamlukah, kafirah ini tidak disamakan seperti laki-laki. Jadi perbedaannya di situ ya. Di laki-laki pun juga seperti itu ya. Kalau mahram memang beda dengan ketika ghairu mahram. Jadi di sini tampak sangat jelas sekali bahwasanya wanita kafirah itu hukumnya bagaimana bagi wanita yang muslimah, ternyata sama dengan laki-laki ajnabi. Artinya wanita yang Islam tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada wanita kafirah dan laki-laki lain, kan seperti itu. Itu menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Baghawi tadi. Untuk ada keterangan yang agak luas lagi tadi dari Imam Al-Ghazali. Jadi di sini saya tidak menjawab tapi menampilkan referensi saja. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.